Halo semuanya. Nah, kembali lagi di perkuliahan normal kita. Jadi, ujian telah selesai. Nanti misalnya saya sudah selesai koreksi, akan saya umumkan kembali atau saya kembalikan nilainya di Google Classroom. Tapi mungkin akan memakan beberapa waktu karena ya kelas yang saya pegang bukan hanya satu dan juga jawabannya semua saya cek manual satu persatu. Ya, jadi mohon dimaklumi. Nah, eh, ada beberapa yang saya sudah cek, ternyata di luar ekspektasi saya, masih ada yang melihat jawaban temannya. Nah, kalau memang seperti itu, baik yang kasih jawaban maupun yang menerima, semuanya nggak ada nilai ya. Jadi tidak ada toleransi. Untuk kelas ini sih saya belum cek sih, jadi saya belum tahu. Ya, untuk yang mata kuliah ini saya belum cek. Cuma untuk mata kuliah lain sudah ada kejadian. Kayak gitu deh. Oke, kita balik ke materi kita setelah UTS. Materi yang pertama ini atau materi kelima lah bisa kita bilang, kita akan membahas mengenai analisis surat berharga. Apa aja? Yaitu saham dan obligasi. Nah, orang yang pengen dapat uang lebih atau pengen menginvestasikan uangnya, saya rasa materi ini cukup penting, cukup baik, agar kalian lebih mengenal produk yang kalian investasikan itu seperti apa, khususnya saham. Kayak gitu. Ya, jadi seperti itu. Saya langsung masuk ke materinya. Untuk video kali ini kita bahas saham dulu, nanti obligasi kita lanjut di video berikutnya. Oke, saham. Nah, sekilas mengenai saham. Jadi saham secara simpel, secara sederhana, bisa dikatakan tanda penyertaan modal. Oke, dalam suatu perusahaan. Jadi kita sebagai individu maupun sebagai sebuah perusahaan, kalau kita membeli saham sebuah PT, nah, kalau kita beli saham sebuah PT, berarti secara tidak langsung bisa dibilang bahwa kita memiliki PT tersebut. Uang kita ada di PT tersebut. Berarti kita juga ikut bukan andil ya, tapi lebih ke kita punya porsi di perusahaan tersebut gitu. Kita memiliki lah, walaupun cuma memiliki ya 1 lot, 2 lot ya. Kecil sih nggak seberapa, tapi kita memiliki loh, seperti itu. Nah, kelebihannya apa? Yaitu dengan penyertaan modal ini, jadi kita sertakan modal, kita dapat yang namanya saham. Nah, kita punya hak. Jadi kita memiliki klaim atas pendapatannya perusahaan, kemudian aset perusahaan, berhak hadir dalam RUPS, rapat umum pemegang saham, biasanya sih tahunan, kayak gitu. Cuma kalau kita jumlah saham kita kecil ya, kita maksudnya cuma beli 1 lot, 2 lot, untuk bisa dibilang klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan itu enggak lah. Jadi lebih ke kita cuma beli untuk ya biar dana kita berkembang aja. Nah, cuma ya kita bisa ikut dalam RUPS-nya. Kayak gitu. Walaupun kamu cuma punya 1 lot cuma harganya 60.000 misalnya, ya, kamu berhak untuk ikut RUPS-nya. Bareng-bareng pemegang saham lainnya, orang-orang kaya di Indonesia misalnya. Oke, lanjut. Jadi itu definisi dari IDX. Nah, jadi simple sih, intinya itu adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Kamu beli saham, berarti kamu memiliki si perusahaan, walaupun hanya 0, sekian persen, kayak gitu. Nah, wujud saham, kalau zaman dulu atau misalnya perusahaan-perusahaan gede, itu selembar kertas. Jadi satu lembar kertas kayak sejenis sertifikat gitu. Nah, kertas ini menyatakan, kamu membeli saham berapa lot misalnya, untuk si PT apa, saham PT apa, kayak gitu. Itu zaman dulu. Zaman sekarang saya rasa ada, cuman untuk yang saham mayoritas, yang jumlahnya banyak. Kalau yang dikit kayak ya kita lah, misalnya kita cuma trading saham, ya biasanya berupa file PDF yang akan dikirim kepada kita bahwa kita membeli loh saham ini, kayak gitu. Nah, keuntungan beli saham apa sih? Jadi pemilik saham akan mendapatkan namanya dividen. Dividen itu kayak sejenis bagi hasil dari perusahaan yang kita beli sahamnya. Misalnya dia ada laba 100M, dia mau bagikan 50M ke semua pemegang saham. Berarti kan dia 50M bagi rata ke semua pemegang saham. Kamu punya berapa lembar yang nanti kamu dapat juga jatahnya, dapat dividen juga. Nah, itu kita sebut dengan dividen, pendapatan dividen. Kayak gitu. Itu kalau bagi dividen, kalau kita ada pegang sahamnya, berarti kita juga berhak dapat dividen.
Nah, itu kalau ngomongin hak. Kalau ngomongin kewajiban, nah berarti kita memiliki kewajiban menanggung risiko kerugian yang diderita perusahaan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian saya bacain di screen, orang yang memiliki saham suatu perusahaan memiliki hak untuk mengambil bagian dalam mengelola perusahaan. Terutama yang saham yang gede ya. Kalau saham kecil, ya cuma bisa nonton aja. Sesuai dengan hak suara yang dimilikinya, berdasarkan besar kecil saham yang dimiliki. Semakin besar persentase, semakin ya gede juga. Kamu punya hak untuk mengontrol perusahaan. Nah, beberapa sudut pandang dalam kita melihat si saham, kalau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya saham biasa, itu yang kita tradingkan setiap hari, Senin sampai Jumat itu. Di sekuritas ini bagi yang sudah main mungkin tahulah, sudah pernah ikut investasi saham, pernah trading saham, harusnya tahu. Oke, itu adalah yang kita tradingkan adalah saham biasa. Nah, saham biasa itu bagaimana sih maksudnya? Jadi, kalau kita beli saham biasa, kita mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aset yang dimiliki perusahaan. Kemudian pemegang saham biasa ini punya kewajiban yang terbatas. Jika perusahaan bangkrut, maka ya paling kerugiannya apa sih? Yaitu sebesar saham yang kita beli. Harga sahamnya turun, kita mengalami capital loss atau kerugian, seperti itu. Nah, beda dengan saham preferen. Jadi saham preferen agak sedikit berbeda, agak sedikit spesial dibandingkan saham biasa. Bagian ini nanti kalian bisa baca sendiri. Saya next. Nah, yang bikin saham preferen lebih beda daripada saham biasa. Paling pertama itu dari pembagian dividen. Pemegang saham preferen akan mendapatkan dividen lebih dulu. Sisanya barulah diperuntukkan bagi pemegang saham biasa. Jadi urutannya itu saham preferen baru ke saham biasa. Lanjut, pembagian kekayaan. Misalnya perusahaannya dilikuidasi, perusahaannya pilot lah, dilikuidasi, dibubarkan. Nah, berarti kan harus dibalikin dong saham-saham yang sudah pernah dibeli. Jadi dikembalikanlah dana si investor. Berarti kayak kita-kita ini. Nah, yang pertama kali dibalikin itu siapa? Atau bukan yang pertama sih. Lebih diprioritaskan siapa? Saham biasa atau saham preferen? Yaitu saham preferen. Jadi, kalau misalnya ditutup nih perusahaannya, saya balikin dulu uangnya sih yang punya saham preferen. Saya balikin, ada sisa nih, baru kita balikin yang saham biasa. Kayak gitu. Jadi saham biasa itu urutan yang terakhir lah. Nah, kalau kita lihat sudut pandang saham dari segi cara peralihannya, ada dua. Ada saham atas unjuk, ada saham atas nama. Kalau saham atas nama itu, kita beli saham, nama kita tertulis. Jadi, hanya diperuntukkan untuk orang tersebut aja. Kalau saham atas unjuk atau bearer stock, itu saham yang tidak ada namanya. Jadi, bisa dipindah tangankan. Saya bayar kamu pakai saham deh. Bisa nggak? Bisa, karena sahamnya nggak ada namanya. Jadi, siapapun yang pegang, dia nanti bisa mencairkannya atau bisa menjualnya. Kalau saham atas nama atau registered stocks, hanya orang yang tertulis aja namanya yang bisa mengeksekusi saham tersebut. Mau dijual, mau diapain, cuma orang tersebut aja. Nah, ini dari segi kinerja perdagangan. Jadi kategori saham ada beberapa. Ada orang bilang saham blue chip nih atau blue chip stocks. Artinya apa? Artinya saham-saham yang kelas paling atas lah, kasta tertinggi lah. Saham-saham yang punya aset yang besar, kemudian konsisten dalam membayar dividen, pendapatannya stabil, gede, gitu. Itu saham blue chip, itu saham paling bagus. Contohnya kayak apa? Kalau di perbankan ada yang namanya saham bank BCA. Ini yang paling terkenal, paling stabil. Tahun ke tahun dia selalu naik konsisten, tapi pelan-pelan sih. Itu pergerakan sahamnya. Oke, itu saham blue chip dan banyak lagi lah. Kalau income stocks, itu saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi daripada rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Nah, jadi biasanya kalau income stock ini dalam bahasa investornya apa ya? Bisa dibilang dividen stocks. Jadi perusahaan yang sering membagikan dividen dan jumlahnya itu gede. Kayak gitu. Contohnya salah satunya adalah sektor tambang, ada sahamnya PTBA, Bukit Asam. Jadi ini perusahaan tambang. Kayak gitu. Ada yang namanya growth stocks. Jadi saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi yang tinggi. Contoh kayak sektor otomotif, kita punya yang namanya Astra.
Sektor perbankan, contohnya BBRI atau Bank BRI. Kalau growth stock, lesser known, jadi stok yang saham yang bertumbuh, saham yang baik, cuman kurang dikenal. Kalau Astra, ya siapa sih yang nggak kenal? Kalau BRI, siapa yang nggak kenal? Kalau lesser known, yang si growth stocknya, contoh kayak sektor perbankan ada yang namanya BJTM atau BJBR. Bank Jatim, itu BJTM, kalau BJBR itu Bank Jabar, Jawa Barat. Nah, ini karena bank daerah, jadi nggak gimana banyak orang yang tahu. Ya, cuman ya performanya bagus, kayak gitu. Ada yang namanya speculative stocks, jadi saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Biasanya perusahaan kayak gini ini mengikuti harga-harga di dunia. Contoh, ikutin harga minyak dunia, ikutin harga nikel di dunia, kayak gitu. Akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti. Nah, saya coba ambil contoh yang paling relevan, yang paling update untuk tahun ini, belakangan ini, yaitu apa? Lagi booming namanya mobil listrik. Ya, diproduksi sama siapa? Yaitu Tesla, Elon Musk, semuanya itu heboh. Nah, karena tren mobil listrik lagi hype-hype-nya, lagi tinggi-tingginya, kalau mobil listrik kan otomatis pakai baterai. Baterainya disupport sama nikel. Berarti perusahaan yang dengan bidang pertambangan nikel itu paling diuntungkan lah dalam kondisi ini. Nah, berarti contoh kayak sahamnya Antam, sahamnya Vale, itu Inco, sama PT Timah, Tins, saham mereka tiba-tiba naik tinggi. Kenapa? Karena ada prospek di masa depan. Dinilai ada prospek. Walaupun belum pasti ya. Jadi dinilai ada prospek di masa depannya. Makanya namanya speculative stocks. Kalau prospeknya terwujud, nah harganya bakal naik tinggi. Kalau misalnya enggak, ya mungkin bisa turun atau mungkin ya sideways, tidak bakal gitu-gitu aja. Nah, ada lagi namanya counter cyclical stocks. Jadi saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Contohnya apa? Contohnya saham-saham atas perusahaan yang produk-produknya selalu dicari. Nggak mungkin nggak dicari. Nggak mungkin orang nggak butuh. Contoh kayak sektor consumer goods. Kayak Unilever, Indofood, ICBP. Siapa sih yang nggak butuh sampo? Siapa sih yang nggak butuh sabun? Itu Unilever. Ya, Indofood kayak beberapa makanan merek Indofood. Kemudian Indomie, yaitu ICBP. Siapa yang nggak butuh Indomie? Orang-orang bakal selalu cari produk-produk seperti ini. Jadi mau dia dalam kondisi apapun, orang bakal butuh. Nggak mungkin kalau dibilang, oh ini tsunami nih misalnya, atau ini COVID nih. Orang tiba-tiba nggak beli beras. Kan nggak mungkin. Jadi untuk beras bakal selalu dicari. Kayak gitu. Bakal kena efek nggak? Kalau misalnya ada bencana besar, contoh kayak COVID. Mereka bakal kena efek, tapi tidak separah yang lain-lainnya. Jadi mereka cenderung lebih stabil karena apa? Karena produk-produknya selalu dicari oleh masyarakat. Lanjut, jadi berikutnya, tujuan investasi saham. Orang trading saham atau investasi saham tujuannya apa? Ya pasti cuan, pasti cari untung. Nah, keuntungannya bisa dua cara. Pertama, dari capital gain. Oke, dari capital gain, konsep simpelnya gini. Capital gain adalah keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Kamu beli di harga 1.000 misalnya, besok-besok kamu jual di harga 2.000. Berarti kamu untung 1.000. Nah, itu namanya capital gain. Kamu belinya lebih murah, jualnya lebih mahal. Selisih harganya disebut capital gain. Beli 500, jualnya 3.000, berarti kita untung 2.500. Itulah capital gain-nya. Nah, itu kalau kita trading saham, jadi ada jual sama belinya. Kalau yang kedua adalah dividen. Jadi ini kita tunggu bagi hasil dari si perusahaan. Kalau perusahaannya laba, biasanya akan bagi dividen. Entah itu 1 tahun 2 kali, 1 tahun sekali. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya rugi, kalau rugi ya kamu perusahaannya mau bagi apa? Perusahaannya aja rugi. Kayak gitu. Jadi kalau rugi itu tidak ada kewajiban untuk membagi dividen. Kita pemegang saham ya harusnya sadar juga lah. Perusahaan udah rugi, ngapain bagi dividen? Ibarat udah luka, makin dicongkel lukanya. Kayak gitu. Nah, ada beberapa teknik untuk analisis saham. Ada 2. Jadi, kalau kalian mau beli saham, kalian harus analisa dulu. Saham ini bagus gak ya untuk dibeli? Nah, cara analisanya ada 2. Analisis fundamental sama teknikal. Fundamental itu lebih ke background si perusahaan,
performanya perusahaan, kemudian mempertimbangkan faktor ekonomi nasional, ekonomi dunia, harga-harga komoditi misalnya, kayak gitu. Nah, kalau analisis teknikal itu lebih ke grafik, lebih ke pola. Oh, dulu misalnya salah satu contohnya ya, dulu deket-deket Idul Fitri harga saham biasanya naik nih. Nah, itu biasanya tiap tahun terulang terus. Itu namanya analisis teknikal. Secara pola, kita bisa tahu kira-kira polanya kayak gimana ya. Oh, deket-deket mau lebaran biasa harga saham naik nih, atau harga saham turun nih. Kayak gitu. Itu analisis teknikal. Itu dibentuk dari psikologi manusia yang mereka trading, mereka jual beli, hingga menciptakan suatu pola. Pola inilah yang dipelajari, kemudian dicoba diuji, diterapkan. Nah, ini namanya analisis teknikal. Kita lihat dari pola yang pernah terbentuk di masa lalu. Kita pelajari histori. Oke. Nah, untuk si analisis fundamental, kita menganalisa mengenai apa? Yaitu mengenai, tadi sudah saya sebutkan, kayak ekonomi negara, ekonomi dunia, kemudian industri sejenis, industri di mana perusahaan tersebut berkecimpung, misalnya industri otomotif. Nah, berarti kita harus lihat industrinya bagaimana. Kemudian kondisi perusahaan, ini lebih ke internal. ROE-nya gimana, profit margin-nya bagaimana, PBV-nya gimana, seperti itu. Untuk apa? Untuk memperhitungkan nilai dari sahamnya. Saham ini bagus gak? Kayak gitu. Nah, salah satu sumber kita menganalisa fundamental adalah dari laporan keuangan. Oke. Kemudian yang poin kedua, jadi analisis fundamental mempelajari semua informasi yang berhubungan dengan saham dan pasar yang kita tuju. Kita lihat prospeknya di masa depan, kita lihat perkembangan keuangannya dari tahun ke tahun. Dilihat dari mana? Dilihat dari contoh rasio profitabilitas. Kayak gitu. Oke, saya lanjut. Secara umum untuk menganalisa perusahaan dengan analisis fundamental terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, kita menghitung kondisi ekonomi secara keseluruhan. Jadi kita lihat kondisi ekonomi secara keseluruhan. Nah, kita lihat kondisi ekonomi secara keseluruhan baik gak untuk si pasar saham. Contohnya, beberapa pertanyaan yang si fundamental analis sering pertimbangkan. Seperti misalnya, tingkat inflasinya bagaimana dalam negara tersebut? Kemudian suku bunganya gimana? Tinggi atau rendah? Daya beli masyarakat atas produk perusahaan tersebut yang kita mau beli sahamnya itu bagaimana? Historinya atau neraca perdagangannya gimana? Untung atau rugi? Terus kemudian supply atas barang-barangnya gimana? Atas produknya bagaimana? Dan lain sebagainya. Ini hanya sebagian kecil aja dari yang dianalisa. Lanjut, kita lihat kondisi industri secara keseluruhan. Nah, contoh, perusahaannya bagus banget, tapi industrinya, misalnya apa ya? Industri yang kurang, misalnya consumer goods. Consumer goods berarti kan menjual barang-barang yang kita butuhkan setiap harinya. Nah, walaupun perusahaan ini kurang bagus, tapi karena dia berada di industri makanan consumer goods, makanan konsumsi, barang konsumsi. Nah, perusahaan jelek sekalipun akan terbantu jika dia ada di perusahaan atau ada di industri barang konsumsi. Kenapa? Karena barang konsumsi itu akan selalu dicari. Jadi mau perusahaannya jelek sekalipun harusnya bisa bertahan hidup kalau dikelola dengan baik. Kayak gitu. Maka di sini dikatakan saham yang paling baik pun dapat menghasilkan pengembalian yang pas-pasan atau yang tidak maksimal jika mereka berada dalam industri yang sedang payah. Jadi kalau mereka perusahaan yang bagus banget, cuman industrinya jelek. Nah, misalnya rokok. Rokok sekarang orang sudah mulai mau dikenakan biaya cukai, biayanya naik. Nah, walaupun sekelas gudang garam sekalipun, HM Sampurna sekalipun, kalau industrinya payah, ujung-ujungnya mereka bisa rugi juga, tidak maksimal juga profit mereka. Misalnya rokok tiba-tiba dibilang dibatasi peredarannya, biaya cukainya dinaikkan, harganya dinaikkan, ujung-ujung permintaan semakin menurun. Ya, sekelas gudang garam pun akan pasti kena efeknya, kena dampaknya. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini dikatakan biasanya saham yang lemah dalam industri yang kuat lebih disukai
daripada saham yang kuat dalam industri yang lemah. Kenapa? Saham yang lemah, kalau dalam industri yang kuat, saham ini masih bisa berkembang. Jadi masih ada potensi atau ada prospek ke depannya. Kalau saham yang kuat di industri yang lemah, berarti tinggal tunggu waktu. Industrinya semakin menurun, ya perusahaannya siap-siap bisa tutup. Kayak gitu. Nah, di sini melihat kondisi perusahaan. Ya, simpel sih. Kita hitung, kita lihat kondisi keuangan perusahaan, kemudian kita analisa dengan cara apa? Salah satunya kayak rasio, kemudian tingkat pertumbuhan pendapatan, ya kayak gitu-gitulah. Pokoknya internalnya si perusahaan. Kita lihat keadaan keuangannya. Oke, ini nanti kalian baca. Saya lanjut aja. Kemudian menghitung nilai saham perusahaan. Jadi, setelah kita hitung kayak ROE segala macam, kita harus hitung nilai saham perusahaan. Ini nanti akan kita pelajari, contohnya kayak price to book value, kemudian earning per share, kayak gitu-gitu. Nah, setelah kita hitung itu, kita bisa tahu harga sahamnya atau saham ini over value gak ya? Maksudnya dinilai terlalu lebay. Sahamnya nggak segitu mahal, tapi harganya sampai mahal banget. Itu over value. Contoh misalnya kayak kemarin sempat booming vaksin COVID. Harga saham farmasi naik tuh. Kimia Farma, Indofarma misalnya, Kalbe, semuanya naik. Kenapa? Karena semuanya berekspektasi bahwa vaksin mantep nih, ada vaksin, omset pasti naik nih. Padahal mereka lupa mengenai fundamental aslinya. Rasio keuangannya seperti apa, kondisi pendapatannya, kestabilan pendapatannya seperti apa, kayak gitu. Jadi over value karena hype sebentar, viral sebentar. Over value, habis itu harganya turun drastis. Itu yang real terjadi. Kurang lebih awal tahun ini, bulan Januari, Februari. Kurang lebih kayak gitu. Kalau under value, berarti nilainya ini harga sahamnya itu lebih rendah daripada harga yang seharusnya. Ya, jadi dinilai lebih rendah lah. Agak dilupakan lah kasarnya kayak gitu. Atau harganya pas. Nah, kalau saham yang over value, itu harus dihindari. Saham yang under value, boleh kamu beli untuk investasi jangka panjang. Kalau yang harganya pas, ya kita harus hati-hati. Ini bakal trennya kemana? Apakah naik atau turun? Kayak gitu. Nah, analisis teknikal. Kalau tadi fundamental kita bahas rasio, bahas kondisi ekonomi mikro, makro, dunia, negara. Nah, kalau teknikal kita lebih ke melihat grafik. Kita melihat pola pergerakan harganya dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Kayak gitu. Jadi, ada beberapa lah. Analisis teknikal sangat luas, jadi saya hanya bisa sampaikan beberapa contohnya aja. Karena ini bukan kelas trading, jadi saya hanya sampaikan beberapa contohnya aja. Oke. Nah, ini contoh yang zaman-zaman dulu ada di buku. Jadi, di sini ada grafiknya. X-nya ini waktu, Y-nya ini harga saham. Jadi, di sini ada beberapa tren. Nah, kalau trennya seperti ini, berarti harganya lagi tren penurunan namanya. Jadi, harganya semakin turun. Nah, kalau yang naik ini, berarti tren peningkatan. Atau harga lagi naik nih, boleh kalian beli. Beli, sampai di titik ini, namanya titik reversal, boleh kalian jual. Ini karena titik puncaknya. Karena harga saham itu tidak selalu naik. Pasti akan mengalami satu titik jenuh, harganya bakal terkoreksi. Atau kalau misalnya dikatakan bahasa trading itu reversal candle. Kayak gitu. Nah, bagian ini adalah bagian harga saham yang naik turun tapi di daerah sana aja. Tren atau dibilang tren mendatar atau dikatakan sideways. Nah, di sini dia turun lagi harganya, kemudian di sini dia naik lagi. Pokoknya kalau udah mau turun ya kamu jual lah. Jangan sampai harganya turun kamu malah rugi. Kayak gitu. Kalau harganya sudah di paling rendah, boleh kamu beli. Kamu beli biar dia makin naik harganya. Kalau naik harganya ya berarti kamu untung. Kayak gitu. Oke. Saya rasa bagian ini kurang seru karena chartnya ini chart yang chart dari buku lah. Saya coba bikinkan kalian di aplikasi sekarang, aplikasi yang real bisa kalian pakai lah. Namanya TradingView. Ini kalian
di web aja, ketik TradingView atau di sini tradingview.com, bisa kalian gambar sendiri chartnya. Nah, ini beneran baru saya bikin April tanggal 12. Oke, saya ambil satu contoh untuk perusahaan aneka tambang, perusahaan Antam. Antam bergerak ada di emas, tambang nikel, dan lain-lainnya. Nah, di sini ini contoh dari analisis teknikal. Salah satunya adalah, jadi gini ya, kita untuk mata kuliah ini lebih berfokus kepada fundamental, bukan teknikal. Jadi saya hanya kasih contoh aja, ini tidak keluar di ujian. Oke. Tapi bagi yang mau cuan ya biasanya bakal perhatiin sih, karena ini penting. Baik, jadi biasanya di analisis teknikal ada yang namanya garis resisten sama garis support. Resisten adalah garis atau batas atas, di mana kalau harga saham bisa menembus garis ini, ada kemungkinan harganya bakal naik tinggi. Kalau misalnya tidak berhasil menembus garis ini, berarti ya biasanya dia bakal terkoreksi, bakal turun lagi harganya. Oke, garis support berarti itu garis terbawah atau batas bawahnya, di mana kalau harga saham bisa turun di bawah garis support berarti bahaya. Harganya bisa jebol, bisa turun banget. Kalau misalnya masih di atas garis support, berarti ya kemungkinan aman. Ya, selama belum tembus garis support berarti aman. Kayak gitu. Jadi, simpelnya gini. Merah berarti harganya turun, hijau berarti harganya naik. Nah, kalau harganya lagi turun, kemudian sampai contoh di sini nih. Dia sudah mengalami reversal atau candle pembalikan. Nah, kalau seperti ini, boleh kalian beli. Kalian beli, misalnya harganya sudah naik, kemudian udah jenuh nih harganya, kira-kira bakal turun lagi ya. Kalian jual. Bahasanya adalah take profit. Kalian TP, kalian jual, kemudian kalian simpan dulu keuntungannya. Nah, begitu seterusnya, dia bakal naik turun. Selama dalam kotak ini berarti masih aman. Kalau udah keluar dari kotak ini, kalau ke atas ya berarti untung. Atau breakout bahasanya. Kalau turun berarti breakdown, harganya makin jebol ke bawah. Contoh kayak di sini, apa yang terjadi kalau harganya menembus garis ini? Contoh kayak di sini nih. Harganya menembus garis resisten. Nah, berarti itu namanya breakout. Itu sinyal baik, berarti harga sahamnya bakal lanjut untuk si tren peningkatan. Akan semakin tinggi dan tinggi. Kayak gitu. Ini salah satu contohnya aja sih dari si support resisten. Cara gambarnya gimana? Simpelnya, resisten kalian ambil satu candle yang paling tinggi sebelumnya, tarik ke candle yang tertinggi kedua. Oke, resisten juga sama. Support juga sama. Ambil dari yang paling bawah, kemudian tarik sampai yang terbawah juga nih. Minimal ada 2. 1, 2. Ini 1, 2. Kayak gitu. Nah, apakah selalu seperti ini garisnya? Tentu tidak, terserah. Saya pakai time frame dari 2020, bulan April kurang lebih. Sampai dengan tanggal sekarang, bulan April. Kalau kamu mau tariknya pakai time frame yang cuman dari akhir 2020 sampai April juga boleh, nggak masalah. Jadi ini namanya seni menggambar, tidak ada yang paling benar, tidak ada yang salah juga. Kayak gitu. Nah, ini contoh lainnya lagi. Saya tunjukkan yang namanya trend. Kalau downtrend berarti harganya semakin turun, contohnya seperti ini. Sideways atau harganya yang mendatar, nggak naik tinggi, nggak turun banget juga, itu namanya sideways. Kemudian ini namanya uptrend, harganya semakin naik, kayak gitu. Nah, ini beberapa jenis candle, jenis pergerakan harga. Jadi kalau misalnya polanya kayak begini, itu menunjukkan apa, harganya mau naik atau mau turun, kayak gitu. Ini salah satu contohnya aja. Tapi tidak saya jelaskan rinci, nanti ujung-ujung kita nggak belajar mengenai fundamental. Oke, saya lanjut. Di dunia saham ada beberapa istilah yang harus kalian tahu. Ini mungkin hanya sedikit dari banyaknya istilah di luar sana. Nah, ada namanya IPO. IPO artinya apa? Yaitu Initial Public Offering, atau penawaran saham perdana atau yang paling pertama. Jadi untuk si saham, untuk go public, nah dia harus melalui proses IPO. Sebuah PT yang tidak go public ya, dia hanya perusahaan perseroan terbatas.
Kalau sampai dia go public, berarti dia udah menjadi PT yang TBK, terbuka. Nah, untuk dia go public, berarti kan sahamnya bakal listing di bursa nih. Nah, pertama kali saham itu listing di bursa, itu namanya IPO, Initial Public Offering. Setelah IPO, berarti selanjutnya kita tinggal trading, tinggal jual beli antar pemegang di pasar sekundernya. Kayak gitu. Oversubscribe berarti permintaan saham melebihi penawaran saham. Berarti sahamnya bagus nih, banyak yang cari. Demand lebih tinggi daripada supply-nya. Oversubscribe berarti lebih banyak yang pembeliannya over. Orang yang nyarinya over, kebanyakan. Kayak gitu. Terus kemudian prospektus, itu informasi tentang perusahaan yang akan go public, yang diterbitkan dan diedarkan ke masyarakat luas. Oh ya, untuk IPO, itu zaman sekarang sudah ada cara terbaru, beli saham yang IPO, itu namanya EIPO. Kalian cari aja websitenya, di sana sudah ada saham yang pernah EIPO pertama kali, saham unik, saya lupa namanya apa, itu yang perusahaan tambang juga. Ya, ini EIPO. Nah, di EIPO ini akan dikasih tahu saham apa sih yang mau listing. Misalnya saham A. Nah, saham A ini ada dikasih lihat prospektusnya. Prospektus itu bisa dibilang kayak ringkasan singkat mengenai isi informasi si perusahaan. Laba ruginya seperti apa, kondisi perusahaan seperti apa, kayak gitu. Lanjut, ada yang namanya bullish. Pergerakan harga saham yang semakin naik, berarti lagi tren naik. Oh, harga saham lagi naik nih, berarti sahamnya lagi bullish. Itu bahasanya. Kalau saham semakin turun, itu namanya bearish. Nah, kenapa bearish sama bullish? Kalau bullish diambil kata dari bull. Bull banteng, bear berarti beruang. Kalau bull menyerangnya ke atas, maka dinamakan bullish. Jadi, harganya semakin ke atas, semakin naik. Kalau bearish, dia menyerang ke bawah. Maka dari itu dinamakan bearish. Harganya semakin ke bawah, semakin turun. Kayak gitu. Nah, lanjut. Ada yang namanya sideways, berarti pergerakan harga sahamnya tetap nggak naik tinggi banget, nggak turun banget. Harganya segitu-segitu doang. Undervalue. Undervalue berarti harga sahamnya dinilai terlalu rendah. Kalau overvalue berarti harga sahamnya terlalu tinggi. Berarti bahaya. Kayak gitu. Kayak ibaratnya kamu beli apa ya? Beli permen yang harganya 1.000 misalnya, tapi kamu bayarnya 5.000, berarti itu overvalue. Sebaliknya undervalue, permennya 1.000, kamu belinya malah 100, lebih rendah daripada harga yang seharusnya. Kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa perhitungan untuk kita menilai sebuah saham. Jadi ini ada beberapa hitungan singkat. Di sini saya semua sampaikan cara perhitungannya. Oke, contoh. Yang pertama ini cara untuk menghitung return saham kita. Ingat, kita saham bisa return dari dua cara. Pertama dividen, kedua capital gain. Nah, return saham ini cara hitungnya gimana? Kalau return secara keseluruhan, caranya adalah D plus P1. P1 berarti price sekarang. Dikurangi P0, berarti price dulu atau harga belinya. Ini di bawah sudah ada keterangannya ya. Saya pakai bahasa simpel aja deh. Jadi, dividen ditambahkan dengan harga jual atau harga sekarang, dikurangi dengan harga beli. Dibagi dengan harga beli. Maka dapatlah persen keuntungan kamu. Atau misalnya, ini kan R itu return keseluruhan termasuk dividen. Kalau kamu hanya mau cari capital gain-nya, berarti sama dengan harga jual kurangi harga beli dibagi dengan harga beli. Dapatlah persentase capital gain. Nah, contohnya, misalnya suatu saham dijual dengan harga 1.000 per lembar. Oke, dan diharapkan dapat dijual lagi di kemudian hari. Nah, berarti 1.000 ini adalah harga belinya. Jadi kita beli 1.000 harganya, kemudian kita jual dengan harga 1.100. Nah, berapa tingkat return keseluruhan yang akan dihasilkan jika kita dapat dividen? Dividennya berapa duit? Yaitu Rp50 per lembar. Nah, dari soal ini kita bisa lihat, selain kita dapat dividen Rp50, kita juga dapat capital gain.
Berapa? 1.100 kurangin dengan 1.000, yaitu dapat capital gain-nya 100. Oke, ditanyakan berapa return keseluruhan kita plus capital gain kita. Kalau return keseluruhan berarti dividen tambah harga jual kurangi harga beli dibagi harga beli. Berarti 50 dividen tambah harga jualnya 1.100 dikurangi harga beli 1.000 dibagi dengan 1.000. Dapatlah return 15%. Atau capital gain-nya 1.100 kurangi 1.000 dibagi dengan 1.000. Dapatlah 10%. Capital gain lebih kecil, Pak. Ya iya, capital gain kan tidak termasuk dengan dividen. Kalau 15% ini sudah termasuk dengan dividennya. Lanjut. Di sini ada perhitungan harga dasar saham. Jadi, kalau kita tentukan dividennya sekian, harga jualnya sekian, mau returnnya sekian, nah, kita harus beli di harga sahamnya berapa. Oke, jadi untuk mencari kita harus beli di harga saham berapa, nah inilah caranya. Jadi perhitungan harga dasar saham dengan cara dividen discount model. Rumusnya adalah di sini sigma atau total dividen dibagikan dengan 1 tambah RR itu return yang diharapkan, pangkat T berarti tahun. Ditambah dengan harga jual dibagi dengan 1 plus R di pangkat N. Nah, saya coba kasih satu contoh. Jadi di sini ada data prediksi atas suatu saham, di mana saham itu untuk tahun pertama bagi Rp50 dividennya. Tahun kedua dividen Rp60, tahun ketiga Rp70. Nah, di akhir tahun ketiga diperkirakan harga jual sahamnya 1.000. Oke, kalau kita mau dapat dividen 50, 60, 70, kemudian di tahun ketiga kita jual dengan harga Rp1.000 per lembar, berapa perkiraan harga saham sekarang yang harus kita beli? Bila diketahui return yang kita harapkan itu 10%. Bila kita tentukan returnnya harus 10%. Caranya gimana? Yaitu pertama, ini di tahun pertama ya, jadi dividen tahun pertama yaitu Rp50 dibagi dengan 1 tambah R, expected return 10%, berarti 0,1. Dipakat dengan 1. Kenapa? Karena ini tahun yang pertama. Ya. Lanjut. Tahun kedua berarti Rp60. Dibagi dengan 1 plus 0,1 itu returnnya pangkat 2. 2 berarti tahun kedua. Lanjut, tahun ketiga dapat Rp70 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 3 tahun ketiga. Ditambah, nah ini terakhir itu yang P1-nya. Tadi yang 3 ini itu bagian yang sum ini ya. Oke, yang terakhir adalah 1.000. Kenapa 1.000? Itu harga jualnya. Jadi ini yang 1, 2, 3 itu cuan karena dividen. Nah, tahun ketiga kita jual nih. Berarti tahun ketiga selain dapat dividen Rp70, kita juga dapat capital gain karena kita menjual saham kita. Jadi Rp1.000 harga jualnya dibagi 1 plus 0,1 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena saya jualnya di tahun ketiga. Oke, kalian totalkan, nah dapatlah harga saham yang harusnya kita beli itu di level harga Rp899. Oke, lanjut. Ini harga dasar sahamnya sama, tapi di sini tidak seribet yang tadi. Di sini adalah dividen zero growth. Jadi saham ini kita tahu dividennya berapa, kita mau return berapa, nah kira-kira kita harus beli di harga berapa. Jadi misalnya ada contoh, rumusnya D bagi R ya. D dividen, R itu return yang diharapkan. Suatu saham diprediksi akan bagi dividen Rp100 di tahun yang akan datang. Nah, kalau misalnya kita mau return kita 10% dengan catatan dividen itu tidak mengalami perubahan dari tahun tersebut atau zero growth, nah berapa harga dasar saham yang harus kita beli? Harus kita beli berarti berapa? Nah, dividennya 100, kita bagi dengan 10%, 0,1. Berarti dapatlah Rp1.000. Kalau kita mau dapat return 10% dan dividennya Rp100 dengan catatan dividen Rp100 per lembar, maka kita harus beli saham di harga Rp1.000. Kayak gitu. Untuk saham yang dimaksud ya.
Jadi saham PTA misalnya. Berarti kita harus beli di harga Rp1.000. Biar nanti dapatnya return 10%. Kayak gitu. Lanjut, nah di sini sama mencari harga dasar saham. Ini dividen constant growth. Jadi dividennya itu dari tahun ke tahun semakin bertumbuh, nilainya semakin gede. Oke, rumusnya D, kalau tadi D bagi R, di sini D bagi dalam kurung R dikurangi G. G itu growth, jadi pertumbuhan dividennya. Jadi di sini dikatakan sahamnya diprediksi akan bagi dividen Rp100 per lembar di tahun depan. Expected return-nya 10%, dividen yang diperkirakan tumbuh 5% per tahun. Nah, berapa harga dasar saham tersebut sekarang? Atau berapa harga saham yang harus kita beli? Harus beli di harga berapa? Kayak gitu. Berarti kita cari dividennya 100 dibagi dengan 0,1, itu return-nya, growth-nya 5%, berarti 0,05. Dapatlah Rp2.000. Itu harga saham yang harus kita harus beli di harga saham 2.000 untuk dapat return 10% dengan catatan growth dividen 5%, kemudian dividennya itu Rp100. Lanjut, ini perhitungan tingkat pertumbuhan saham. Jadi kita lihat gimana sih tingkat pertumbuhan saham kita? Apakah sahamnya semakin tahun semakin bertumbuh atau malah tidak? Nah, di sini ada contoh, G itu growth sama dengan P0, berarti harga beli sahamnya, dikalikan R, return yang diharapkan, dikurangi D, dividen, dibagi dengan harga beli. Contoh, investor berharap dividen yang akan dibagikan tahun depan itu Rp50. Dengan tingkat pertumbuhan saham, berapa tingkat pertumbuhan saham tersebut bila investor memperkirakan harga saham saat ini seharga 1.000 dengan return 10%. Oke, jadi dividennya yang diharapkan itu Rp50, kemudian harga sahamnya itu 1.000, tingkat pengembalian atau return 10%. Berarti berapa pertumbuhan sahamnya? Berarti kan P0 itu harga beli, yaitu 1.000, kalikan dengan R, itu return yang diharapkan 10%, kurangi dengan dividen 50, dibagi dengan harga beli. Sama dengan 5%. Berarti growth saham kita itu 5%. Nah, itu untuk tadi melihat return sama harga dasar sama pertumbuhan saham. Kalau di sini kita menilai rasio, kita menilai nilai sebuah saham. Pakai apa? Yaitu rasio penilaian. Jadi, di rasio penilaian ini menjadi tolak ukur kita untuk menilai antara harga pasar dengan earning perusahaan ataupun dengan nilai bukunya perusahaan. Jadi, di rasio ini bisa kasih tahu kita atau kasih tahu investor mengenai kinerja perusahaan, kemudian prospek perusahaan di masa depan, ataupun untuk menjadi kayak satu titik lah atau satu tolak ukur, saya boleh beli gak ya di harga saham segini? Apakah sahamnya sekarang sudah mahal harganya? Kayak gitu. Nah, untuk menilainya ada 4 rasio yang bisa kita gunakan. Saya nggak tahu mungkin di MK1 udah pernah ketemu atau belum. Kalau sudah ya saya hanya mengulang aja. Jadi ada 4 rasio, EPS, PER, BVS, sama PBV. EPS berarti earning per share. Itu bisa dibilang laba per saham. Jadi, satu saham kita dapat laba berapa sih? Kalau kita rasiokan ya. Kemudian price to earning ratio. Kita bandingkan antara harga saham dengan earning rasionya. Oke? Dengan kemampuan menghasilkan labanya. Kemudian book value per share, kita lihat nilai bukunya per saham, kemudian harga per nilai bukunya. Price to book value, harga saham ke nilai buku, kita bandingkan. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, EPS, earning per share. Earning per share, dari namanya aja kita udah tahu. Earning berarti laba, share berarti saham. Jadi laba bersih per lembar saham, atau laba per saham. Orang biasanya sebutnya kayak gitu. Nah, rasio ini kita mau melihat berapa besar sih laba bersih per lembar saham kita. Cara hitungnya gimana? Itu laba bersih per lembar saham, berarti laba bersih bagi lembar saham.
Oke, jadi sini ada laba bersih bagi lembar saham biasanya. Nah, kenapa dinamakan laba tersedia untuk saham biasa? Bukannya laba bersih itu namanya EAT, Earning After Tax. Ya, laba bersih itu Earning After Tax. Tapi dalam konteks ini, laba yang tersedia untuk saham biasa. Kenapa saham biasa? Emang ada perbedaan apa? Nah, jangan lupa, setelah EAT, itu di sini sudah dikatakan, Earning Available for Common Stock atau laba tersedia untuk saham biasa diperoleh dari Earning After Tax. Ingat ya, kalau kita laba rugi paling bawah itu EAT. Nah, kita kurangi dulu dengan dividen saham preference. Barulah dapat singkatannya itu EAC atau Earning Available for Common Stock. Jadi bukan EAT, tapi EAC. Earning Available for Common Stock. Dapatnya dari mana? Yaitu dari EAT dikurangin dividen saham preference. Barulah sisanya atau hasilnya adalah laba yang tersedia untuk dibagikan ke saham biasa. Dibagi dengan jumlah lembar saham biasanya. Oke, itu EPS. Kalau PER ini berarti rasio untuk membandingkan antara harga saham, price, dengan laba bersih per lembar saham. Ya, price, harga saham sekarang, harga pasarnya, dibagi dengan earning rasionya atau earning per share-nya, EPS-nya. Nah, rasio ini digunakan untuk membandingkan per suatu perusahaan dengan per rata-rata industri atau per perusahaan lainnya yang masih sejenis. Nah, semakin gede pernya berarti semakin mahal harga saham tersebut. Sebagai contoh, saham X harganya 1.000, saham Y harganya 500. Kalau kita lihat, harga saham X mahal ah, masa 1.000, mending saya beli saham perusahaan Y, cuma 500. Cara melihatnya bukan hanya seperti itu. Jadi ini kan cuma harga nih, 1.000 sama 500. Kita harus lihat isinya, kita harus lihat nilainya. Apakah saya beli 1.000 ini kemahalan? Apakah saya beli 500 ini kemahalan? Kayak gitu. Cara lihatnya adalah dengan hitung pernya. Nah, kalau misalnya per untuk saham X itu 10 kali, dan per untuk saham Y itu 20 kali, maka bisa kita bilang saham X itu lebih murah daripada saham Y. Kenapa? Karena harganya itu tidak terlalu jauh dari earning rasionya. Kalau harganya terlalu jauh dari earning ratio, bisa dibilang itu sahamnya over value. Jadi, kemampuan labanya cuma 10 misalnya, tapi harga sahamnya dinilai sampai 100. Itu udah tinggi banget. Ya, jadi kalau yang terlalu tinggi kita juga ngeri. Takutnya ini apakah cuma hype bentar, over value atau gimana. Tapi ya, yang pasti kalau misalnya pernya tinggi karena memang prospeknya bagus, ada potensi untuk berkembang, ya itu tidak masalah. Boleh kalian beli sahamnya. Oke, cara hitungnya gimana? Per sama dengan harga pasar saham biasa atau harga sahamnya yang sekarang dibagi dengan laba per saham atau EPS. Jadi EPS-nya harus dihitung lagi. Kayak gitu. Yang ketiga yaitu BVS atau Book Value per Share. Jadi nilai buku per lembar saham. Nah, ini kalian baca sendiri. Cara hitungnya gimana? Yaitu total equity dibagikan dengan jumlah lembar saham biasa. Jadi, book value itu bisa dibilang aset bersih kita atau bisa diambil dari angka total ekuitas. Dibagi dengan jumlah lembar saham biasa. Oke. Terakhir, PBV, Price to Book Value, ini paling sering dipakai. Jadi, rasio ini mengukur seberapa besar harga saham yang ada di pasar dibandingkan dengan nilai bukunya. Kalau nilainya 10, tapi harganya 100, ya kemahalan. Nilainya 10, harganya 5, ya berarti masih murah, masih boleh kita beli. Ada potensi untuk berkembang. Oke, semakin tinggi nilai PBV, maka semakin mahal harga sahamnya. Semakin rendah, maka semakin baik. Semakin PBV rendah, kecil, berarti ya semakin murah harga sahamnya. Murah dalam artian boleh kamu beli loh. Sekarang ibarat barang harganya 1.000, sekarang harganya nilai barang ini 1.000, tapi harga sekarang baru 500. Boleh kamu beli. Kenapa? Karena itu harusnya 1.000, kamu belinya 500. Kamu dapatnya murah. Kayak gitu bahasanya. Oke. PBV punya dua fungsi. Jadi, pertama melihat apakah sebuah saham saat ini sudah diperdagangkan di harga yang sudah mahal
Kalau mahal ya kita jangan beli lagi sahamnya. Atau masih murah, berarti boleh kita masuk, atau masih wajar menurut rata-rata historisnya. Ya. Kemudian kedua, menentukan mahal atau murahnya sebuah saham. Berdasarkan perkiraan harga wajar untuk periode 1 tahun mendatang. Kira-kira sekarang harga PBV-nya sekian. Itu kemahalan nggak sih? Nah, untuk tahu kemahalan, kita harus bandingkan dengan PBV perusahaan sejenis atau rata-rata industrinya. Kayak gitu. Cara cari PBV, price to book value. Price berarti harga, book value berarti nilai buku. Berarti price dibagi book value. Price, harga pasar saham biasanya, dibagi dengan nilai bukunya atau BVS-nya. BVS berarti dihitung yang tadi poin ketiga. Kayak gitu. Oke, untuk video yang pertama ini kita bahas saham aja. Jadi kita lanjut di video berikutnya untuk bahas obligasi. Belum ada contoh soal yang gimana. Jadi ya semoga pemahaman untuk materinya bisa dipahami dengan baik. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang kalian kurang jelas, ada yang saya salah sampaikan atau agak-agak ambigu, silakan boleh kalian tanyakan kepada saya. Siapa tahu memang saya ada salah sampaikan atau ada yang perlu dikoreksi, kita akan koreksi, kita bahas bersama. Ya, tapi ya semoga materinya bisa dipahami dengan baik. Pokoknya kayak biasa, kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Oke, saya akhiri videonya. Terima kasih.